Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sejak Pak Jokowi melaporkan terduga pencemaran nama baik dan fitnah ke pihak berwajib, rasa-rasanya ada yang resah gelisah. Bahkan sekarang walaupun mereka langsung ngegas, tapi jawabannya ngawur, ngaco kemana-mana. Logikanya di luar nurul jadinya. Tapi ini ya kita langsung simak aja nih. Perbincangan lah antara pengacara Pak Jokowi, Pak Yakub dengan Roy Suryo, RS. Yang mirip-mirip inisialnya dilaporin sama Pak Jokowi. Kocak kalau lu lihat deh. Ini dibantai habis. Mari kita simak bersama. Let's go. Tesla, ya, itu sempat Tesla itu tidak berhasil mendapatkan patentnya karena waktu itu belum ada teknologi yang bisa membuktikan. Akhirnya dibuktikan bahwa dialah pemenang patennya, tapi dia sudah nggak bisa lagi menikmati. Jadi ya identik aja kayak sama misalnya sekarang. Kalau di Mesir itu Mbak, itu orang dulu nggak ngerti wajahnya Faraoh itu kayak apa. Oke, yang dimaksud dengan konteksnya kasus Pak Jokowi ini Nah gini, jadi teknologi itu bisa membongkar apa yang mungkin tidak bisa ketahuan di masa lalu. Jadi apa yang sudah dibuat di masa lalu mungkin lolos saja. Tapi begitu ketahuan di masa sekarang, nah baru. Ini mirip dengan ijazahnya J.S. Saragih dulu. Ya di Simalungun, itu waktu dia proses bupati sah-sah saja, tapi begitu diverifikasi di gubernur dia kena. Jadi sebenarnya santai aja, teknologi lah jawabannya. Mas Yakub, kayaknya Mas Roy yakin betul kalau itu fakta. Ya tentunya tidak apple to apple ya, apalagi ngomongin teknologi Tesla dan lain-lain dengan ijazah ini. Yang tadi juga mungkin Mas Roy menyinggung diverifikasi di KPU ternyata tidak berhasil. Buktinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM kampus yang mengeluarkan langsung lolos juga. Yang non formalnya teman-temannya sampai berkumpul menunjukkan semua foto-foto dan lain-lain. Ternyata terbukti. Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Itu yang sangat disayangkan Mbak Friska. Oke, nah ini soal ijazah ini apa yang Mas Ilham lihat? Apa bedanya dengan kasus yang tadi sempat disebut sama Mas? Justru saya kemudian ingin mengatakan bahwa KPU memverifikasi berkali-kali bahwa ini ada prinsip kehati-hatian di sini. Misalnya saja ketika tadi Mas Suryo mencontohkan Pak J.S. Saragih, ya ketika itu di Simalungun dia bisa jadi bupati, tapi ketika menjadi gubernur KPU melakukan tim verifikasi kembali, SMA yang mengeluarkan ijazah yang diserahkan kepada kami untuk Profesor Pak Saragih itu ternyata sekolah tadi tidak mengakui, gitu. Ya, sekolah tidak mengakui, sehingga kemudian kami, sehingga kami mengambil tindakan tegas mengatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara ketika itu bahwa ini tidak bisa kemudian diloloskan menjadi calon pasangan gubernur di Pilkada 2018 lalu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kemudian KPU melakukan verifikasi dengan hati-hati, dengan benar dan melibatkan banyak pihak terkait dengan ahli-ahli pendidikan dan bahkan juga pihak sekolah itu sendiri. Nah ini kan bahwa sebetulnya kalau kemudian KPU dianggap mungkin misalnya ada kesalahan di KPU, KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam, sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS, tidak memenuhi syarat. Jadi kuncinya di institusi pendidikannya. Kalau kasusnya Pak Jokowi berarti UGM yang jadi kunci. Sekali KPU ingin mengatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi forensik, tapi KPU hanya melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan di mana yang bersangkutan bersekolah. Apa iya kampus bisa salah? Kita dengarkan dulu pernyataan dari UGM berikut. Oh iya, yang lengkap Mbak pernyataannya. Jokowi Dodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan. Dan Jokowi Dodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, ini dipotong nih Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam bukan, dong. Bukan mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di Kehutanan. Prof Wening itu orang sastra.
Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman jadi aslinya. ada kecurigaan dari sini, Mas Yakub. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari orang lihat muka, lihat bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang. Kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan ke UGM? Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM keterangan. ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu nggak jujur, Mas. Tapi begini Mas. Nggak jujur, Mas. Gini Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online. Saya analisa kiri kanan. Ini sama sekali bukan online. Dari mana Mas yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti Mas kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dan lain. Itu dari mana source-nya? Yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of dokumennya harus percaya. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa Mas? Loh kita karena kalau itu palsu berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Oke. Salah. Saya mau tanya ke Mas Roy, rasanya ini kriminalisasi atau enggak? Ya memang hak warga negara Pak Jokowi untuk makanya saya berpesan juga waktu itu. Jadi karena yang kami sampaikan itu adalah telaah ilmiah berdasarkan pengetahuan dan research ya. Maka ini adalah kalau sampai ada yang melakukan kriminalisasi lagi ya ini sangat tidak elok ya gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan itu kan semuanya sudah diatur ya. Betul bahwa kalau dikatakan tadi itu jangan-jangan nanti source-nya ngambilnya dari sosmed. Enggak sama sekali. Saya nggak pernah ngambil dari sosmed ya. Kalau tidak dipastikan oleh orangnya. Ketika itu dipastikan bahwa ini asli, bahkan dalam utasnya dia nulis ya. Si Sandi itu, ini saya dapat dari Pak Jokowi langsung. Menariknya ya, ini saya bantu juga. Ketika saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya bilang selesai udah ternyata karena dia bilang dapatnya tidak dari Pak Jokowi. Ya udah hati-hati Mas Anda. Kalau Mas Yakub lihat ini ada motif politik nggak, residu politik atau nggak sih? Mungkin saya tidak bisa berkomentar ke arah sana ya. Tapi Pak Jokowi menyikapinya seperti apa? Yang saya sebenarnya ingin sedikit komentari itu, yang menurut saya itu ini jelas tidak ilmiah. Kenapa? Karena seorang ilmuwan tentunya ketika menganalisis suatu dokumen tidak bisa mengatakan ini asli atau palsu. Itu adalah hak pengadilan nanti yang menentukan ini asli atau palsu. Beliau seorang ilmuwan tentunya bisa menggunakan analisa pendekatan dan lain-lain untuk mengatakan ini identik atau tidak identik. Masalah palsu atau asli itu nanti wewenang pengadilan. Makanya itu kenapa kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahli mengatakan ini adalah dokumen asli atau palsu, itu sangat disayangkan. Karena kan keterangan ahli ini Mbak, di 184 KUHP juga pasalnya, itu keterangan ahli hanya salah satu alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa. Nah jadi keterangan ahli itu pun ketika di persidangan, itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang, itu pasti palsu, itu fix. Ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Mas Roy. Karena ini dua spesies yang berbeda Mas. Di hukum begitu, tapi di ranah akademik,
Hukum pun kadang-kadang nggak Coba diperlukan. saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin. Karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Baru dijelaskan. Tapi yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah, Mas. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis dan lain-lain. Makanya juga ahli ada. itu pendapatnya ilmiah, Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu, Mas. Itu masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Tapi nggak pasti. Tapi gitu. tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan, Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu. Ya, sobat-sobat, tadi begitulah perdebatan sengit ya, bincang lah gitu, nggak usah debat bilangnya, antara Roy Suryo dan pengacaranya Pak Jokowi ya, Pak Yakub. Tapi kalau lo lihat itu, sebenarnya itu gua potong-potong yang penting-penting aja. Artinya kalau di sini tanpa sadar tuh ya, alam sadar Pak Roy itu mengungkapkan sebuah kebenaran bahwasannya dia ketakutan. Ada ketakutan ya, tapi karena dia pede atau macam-macam lah. Bahwasanya tadi udah dikebuka semua ya. KPU itu memberikan contoh. Awalnya sih dari Roy Suryo kan, memberikan contoh bahwasannya ada kasus nih di Pilkada. Awalnya lewat, keduanya kagak. Nah itu juga dibuktikan sama KPU. Begitupun yang dilakukan sama Pak Jokowi. Ya kan. Terus selanjutnya masalah verifikasi. Semua itu bersumber dari UGM yang otoritas yang mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi. Itu kalau tadi lihat tuh ya, udah habis dah Pak Suryo ini. Apalagi dia ngaku nggak ngambil di medsos. Padahal kan akun X itu nggak ngambil di online ya. Padahal X itu bukannya medsos ya, akun online juga, online lah gitu. Dari internet lah. Artinya kan dibilang kagak ngambil dari sono, tapi gimana ya. Aduh, sahabat-sahabat nilai sendirilah. Gue ngejelasinnya gimana nih, kalau kita kan ya namanya lulusan SD ya, kalau ngomong tuh susah. Cuma kalau kita berpikir tuh ya, kayak ngaco ini Pak Suryo dan Pak Risman menganalisanya. Aduh. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.